Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap ceria dan tetap semangat ya abang dan kakak. Nah, kita lanjutkan pelajaran tema 4 kita, kewajiban dan hakku ya. Masih subtema 4 ya, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 kita. Nah, abang dan kakak, untuk mengambil berkah ya dalam pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita baca doa tadi ya abang dan kakak, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang kedua, agar abang dan kakak mengetahui jajanan sehat untuk tubuh. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tubuh. Nah, abang dan kakak, tubuh kita juga mempunyai hak dan kewajibannya ya. Nah, kalau haknya itu adalah yang harus abang dan kakak penuhi untuk tubuh abang dan kakak. Tapi kewajiban itu adalah yang harus abang dan kakak lakukan untuk tubuh abang dan kakak. Nah, di sini Miss ada teks ya. Oke, perlukah kita menjaga tubuh agar tetap sehat? Perlukah abang dan kakak? Iya, jawabannya benar sekali. Sangat perlu ya, karena kalau kita tidak menjaga tubuh kita sehat, ya berarti kita berpenyakit ya kan. Jika kalau kita berpenyakit ya, maka itu akan sangat tidak membuat kita nyaman dan pasti bakalan menghalangi segala aktivitas kita ya abang dan kakak. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberikan obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, di sini menceritakan ya dalam teks ini bahwasanya Siti yang sedang sakit ya. Nah, Siti sakit demam, tapi ibu tidak mau Siti sakit berlama-lama sehingga ibu membawa Siti berobat ke puskesmas. Nah, kita punya rumah sakit banyak nih ya abang dan kakak. Kita juga bisa berobat sekarang dari pemerintah ya, seperti pakai kamu punya Askes, mungkin punya jam sostek ya, atau kamu punya BPJS seperti itu kalau mau berobat. Nah, sebelum kita berobat ya, ada bagusnya jika kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itu adalah kewajiban kita. Contohnya seperti apa, Miss? Kayak tadi kata dokter Siti itu harus banyak minum air. Ya, Bang dan Kakak, kamu itu harus banyak minum air. Lalu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ya kan? Nah, karena tubuh kita mempunyai hak untuk beristirahat. Jika kita sudah lelah ya, maka kita wajib memberikan hak tubuh kita dengan tidur, istirahat ya. Seperti mata kita mungkin kalau terlalu lelah ya,
melihat layar handphone atau kamu buat untuk main game atau nonton TV ya berlama-lama, maka dia juga akan sakit kan matanya. Iya, dia punya hak untuk istirahat ya, kamu pejamkan ya atau kamu kompres pakai air gitu. Nah, itu adalah hak tubuh kita. Kalau tidak kamu penuhi, maka kamu juga berdosa walaupun itu tubuh kamu. Nanti di akhirat kelak Allah akan bertanya, apa saja yang telah kita berikan haknya untuk tubuh kita gitu. Jadi abang dan kakak punya kewajiban nih untuk menjaganya ya, untuk membuat tubuh kita sehat dan bermanfaat ya. Nah, seperti ya dalam hadis ya yang artinya sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu, hadis riwayat Muslim. Itu tadi seperti yang kayak jelaskan bahwasanya ya kita ini badan kita memiliki hak ya atas diri kita gitu ya abang dan kakak. Jadi harus dijaga, diberikan haknya dan abang dan kakak harus laksanakan kewajibannya. Oke, abang dan kakak. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada jajanan sehat. Untuk tubuh kita tetap sehat ya. Manusia butuh makan, manusia butuh juga jajan ya kan, seperti kayak kamu. Nah, jajan itu ya sangat disukai oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai dewasa ya pasti suka jajan ya kan abang dan kakak. Nah, tapi kita bisa memilah dan memilih jajanan yang sehat. Biasanya banyak terdapat jajanan di depan-depan sekolah. Bedanya mungkin kalau di sekolah kita tidak diberikan kantin, tidak ada juga orang-orang yang jualan di depan. Ada tapi tidak banyak ya. Abang dan kakak, kenapa seperti itu Miss? Karena agar supaya abang dan kakak tetap sehat gitu, jajannya tidak sembarangan. Makanya dibuatlah abang dan kakak itu membawa bekal ya dari rumah agar orang tua kamu di rumah dapat mengontrol apa yang kamu makan gitu. Jadi dari rumah udah tahu nih kamu dibawa bekal apa gitu, supaya menghindari kamu untuk jajan yang tidak sehat. Karena biasanya di depan-depan sekolah SD negeri itu ya kan abang dan kakak, atau SD-SD yang lain gitu, itu biasanya banyak sekali terdapat jajanan ya. Jajanan itu Miss rasa kurang sehat sih ya. Nah, kira-kira ya gimana sih ya jajanan sehat itu? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik ya. Nah, iya dong. Kenapa begitu? Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan ya, maka seluruh manusia yang ada di negara itu bisa sakit ya. Nah, kalau sakit gimana kita bisa melakukan aktivitas, gimana kita mau menaikkan perekonomian ya kan abang dan kakak. Nah, kalau begitu bisa-bisa kita semua sakit, susah itu. Rumah sakit bakalan penuh ya abang dan kakak. Nah, untuk itu kita harus memilih makanan yang sehat yang masuk ke tubuh kita. Nah, jajanan sehat itu adalah jajanan yang bersih berupa makanan dan minuman yang mengandung gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebihan. Ya, seperti kalau misalnya kamu makan kayak bakso bakar, itu memang tidak bergula ya kan abang dan kakak. Tapi ya, itu juga tidak bersih. Kita nggak tahu tuh proses abang-abang buat baksonya gimana ya kan, dicuci dengan bersihkah atau tidak, terus dikasih banyak micin, itu pasti apalagi dia dibakar ya. Lebih baik kalau kamu misalnya pingin makan makanan di luar boleh, tapi tidak setiap hari. Bayangkan kalau kamu makan kayak bakso bakar, es yang pakai air terus bubuk-bubuk gitu ya kan setiap hari, yang harganya 1.000 ya kan, itu setiap hari kita konsumsi bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita ya. Boleh dibeli sesekali, kalau memang masih ingin bisa dibuat ya kan di rumah abang dan kakak, lebih higienis, lebih bersih, lebih tahu kita ya kan apa-apa yang kita masukkan ya kan. Nah, seperti itu. Nah,
makanan yang mengandung gula yang berlebihan ya membuat tubuh kita tidak sehat ya abang dan kakak. Nah, kalau seperti ini sudah paham ya mana jajanan sehat. Kira-kira berarti kalau nanti kita masuk sekolah nih, atau kalau nanti abang dan kakak pergi jalan-jalan terus mau jajan, abang dan kakak bisa berpikir dulu nih, kira-kira yang akan saya beli ini sehat atau tidak ya gitu. Kalau misalnya masih bisa dihindari, maka hindari ya abang dan kakak. Nah, oke. Hari ini kita ada tugas. Tugasnya ya ada 2. Yang pertama, abang dan kakak tuliskan yang dimaksud dengan jajanan sehat. Ya, apa itu pengertian jajanan sehat? Lalu yang kedua, tuliskan 4 contoh jajanan sehat. Ya, begitu banyak sekali jajanan sehat ya. Ada jajanan tidak sehat, ada juga jajanan yang sehat. Nah, nanti kalau abang dan kakak sudah mengetahui pengertian jajanan sehat, ya sudah bisa menuliskan contohnya, ya berarti abang dan kakak sudah bisa nih dan sudah paham cara memilih jajanan yang sehat. Oke abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ya apa yang Miss sampaikan tadi ya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian dapat dipahami. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.